Anda kembali bersama kami dalam Profit dalam segmen Take a Look dan kami masih akan melanjutkan diskusi bersama dengan Bapak Bogi Wicaksono selaku Direktur Wholesale dan International Service Telkom. Pak Bogi, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tadi ya sekali lagi potensi untuk data center ke depannya begitu besar begitu, apalagi juga ekosistem dan Ya, juga terkait dengan industri digital ini ya, juga semakin masif ke ya. depannya. Tapi bayangan yang dimiliki oleh Telkom terkait dengan pengembangan dari IoT sendiri akan berdampak kepada kebutuhan data center seperti apa? Jadi gini, Mbak Iva. Pertama-tama, semua orang tahu bahwasanya Telkomsel memiliki basis pasar yang cukup besar, 175 juta pelanggan. Gitu. IndiHome juga fiber to the home cukup besar. Ingat, masing-masing IndiHome itu connected dengan devices mungkin 5 sampai 4. Soalnya kita sampai rumah kan keluarga masuk ke wireless broadband. Itu untuk personal broadband, kebutuhan lalu lintas data yang besar yang sekarang kelihatan di data center. Ke depan mulai kelihatan bagi kita, IoT. Apa itu IoT? Kita mulai sekarang ini semua orang pakai smartwatch dan connected. Lalu lintas data pergerakan kita berapa step, berapa burning calories, segala macam, kelempar semua. Sensor, meter, listrik, sebentar lagi online semua. Mulai sekarang BBM. BBM IoT juga kan, sekarang untuk beli kita pertalite dimasukin juga nomor. Lalu lintas semua. Mobil listrik. Mobil listrik itu jangan salah, itu connected semua. Datanya besar lagi. Ya, Pak? Datanya besar. Jadi semua lini kehidupan kita itu ke depan akan menjadi terkoneksi secara digital. Basis datanya diperkirakan dari IoT maupun devices itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan kita sekarang yang ada di broadband biasa. Hanya nonton YouTube, TikTok, segala macam. Jauh lebih besar itu. Nah, oleh karena itu, Telkom memikirkan hal itu. Agent pemerintah untuk pembangunan, untuk digitalisasi adalah Telkom. Telkom harus memikirkan beyond. Tidak hanya membangun data center. Bangun ekosistem. Makanya kita memikirkan bagaimana membangun ekosistem. Mulai data center hyperscale ada di Batam, di Singapura, di Cikarang, Sentul, di segala macam. Edge-nya kita bangun di 20 kota. 20 kota dan meningkat terus. Gitu. Kemudian sampai ke tower. Tower itu ada micro edge nanti. Tujuannya semua ini apa sih? Tujuannya adalah industri data center besar, nggak apa-apa, yang lain juga masih ada. Tapi edge ini pasti nggak ada yang bangun nantinya. Ini competitiveness kita, gitu ya. Terus kemudian bagaimana nanti membangun suatu infrastruktur yang latensi rendah. Karena semuanya butuh real time kan. Bayangin mobil setiap saat harus connected, nggak boleh delay dan segala macamnya. Nah ini semua yang kita pikirkan, termasuk membangun kapasitas kabel laut dalam hal ini untuk gateway internasional. Oke. Nah satu hal yang menarik adalah awalnya kalau kita lihat, Mbak Iva, semua internet menuju ke Batam, Singapura. Fakta itu. Ya. Lebih besar daripada 95%. Kami melihat bahaya kalau ada apa-apa. Indonesia kolaps setelah sendi kehidupan semua manusia itu menuju Batam. Makanya kita bangun gateway yang ada di Manado. Oh, oke. Jadi tersebar ya, Pak ya? Tersebar, gateway. Jadi pintu masuk ke dunia luar itu Telkom sekarang bangun ada di Manado. Nanti di sana juga akan dibangun data center besar gitu, yang koneksi dengan West. Nah sehingga ini sebenarnya langkah-langkah kami untuk mikirkan ke depan, tidak instantly hanya data center itself. Makanya kami menyebutnya adalah digital ecosystem. Dan satu lagi yang penting adalah kita netral. Kalau dahulu semuanya harus Telkom. Orang lain nggak boleh masuk infrastruktur kita, nggak boleh masuk ke data center kita. Sekarang semuanya bebas, silakan masuk. Sudah bersinergi ya Pak? Bersinergi semua. Jadi ekonomi ini tumbuh, semuanya tumbuh bersama-sama. Dan yang penting lagi, top of the top adalah digital sovereignty. Data ini sedemikian gede, jangan lari keluar. Iya. Ya. Sekarang ini alasannya tidak masuk ke Indonesia karena apa? Karena kita belum proper. Energi lah, connectivity lah. Nah inilah kita akan berjuang untuk ke sana, menjadikan Indonesia mandiri secara digital sovereignty. Oke, baik. Ini menarik tadi kalau kita berbicara
terkait dengan tadi yang Anda sebutkan begitu ya Pak ya, Ya. bahwa sebetulnya teknologi sendiri kan bersifat eksponensial. Kita lihat perkembangan teknologi begitu masif begitu, Ya. tapi ketika kita harus menyesuaikan dengan mungkin infrastruktur yang ada, Ya. kita menyesuaikan dengan apa yang perlu kita siapkan untuk teknologi ini sendiri juga mungkin tidak secepat dengan perkembangan teknologinya. Ya. Nah, seperti apa Pak yang bisa dilakukan begitu tadi sekali lagi agar kedepannya ekosistem digital ini bisa berjalan hand in hand begitu, bisa berjalan sesuai sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada. Ya, jadi clue-nya itu adalah yang pertama, ini kalau kita lihat ekosistem besarnya itu, data centernya harus proper dulu nih. Selesai. Nah, data center proper, kemudian edge-nya proper enggak? Makanya kita siap nih. Jadi sebelum hyperscale data center kita ada Batam, semuanya hype sekarang, kita sudah sebenarnya jalan. Mengembangkan edge-edge yang ada di banyak tempat gitu. Terus kemudian kita membangun connectivity yang berbasis latensi rendah. Latensi rendah itu bebas jam pasir lah kira-kira gitu bahasanya gitu ya. Supaya apa? Supaya ini dipandang sama pemain digital di luar bahwa Indonesia bisa. Dan kita juga menjadi wadah bagi pemain digital dalam negeri untuk masuk ke tempat kita. Masuk ke tempat kita dalam arti bersinergi. Yeah. Jadi tidak harus stuck ego masing-masing untuk Harus oh ini dikerjain kompetisi sendiri. ini. Makanya saya melihat ada provider data center besar A, B, C. Apakah ini dianggap Telkom sebagai Pesaing. pesaing? Enggak tuh. Kita sama-sama membangun negeri ini untuk mewujudkan digital sovereignty. Dan satu lagi yang penting adalah banyak pasal dari ekosistem ini yang belum disediakan oleh pemain-pemain ini karena masif gitu. Nah, inilah yang tadi disebut seberapa cepat kita bisa ngimbangin itu, kita berada dalam porsi infrastruktur yang siap pada suatu saat pemain digital ini membutuhkan, kita sudah ready. Tower membutuhkan latensi rendah, koneksi dengan no-centric, data center yang ada di daerah-daerah, connectivity-nya sudah basisnya sudah fiber optik semua. Nah itu semua. Jadi sebelum ini hype, kita itu sebenarnya sudah bekerja, tetapi memang tidak terlalu kita expose. Gitu. Oke, baik. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan data center, ini kan yang menjadi fokus dan juga perhatian adalah pastinya seberapa aman data tersebut disimpan di data center. Nah, tadi Anda katakan juga sebelumnya sempat bahwa sebetulnya pengamanan itu dilakukan lapis berlapis, ada layernya begitu. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak? Mungkin bisa digambarkan. Jadi yang jelas ekosistem data center kita itu mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan secara internasional. Dan standar-standar ini adalah diaudit, setiap saat diaudit. Gitu ya. Sampai dengan saat ini pun salah satu pemain digital dunia besar gitu ya, ini masih mengaudit kita. Dan kita alhamdulillah ya mungkin dalam bulan Januari ini ready. Yang requirement sangat ketat. Security tidak hanya pembobolan data. Security itu juga secara fisikal ini tidak kalah kompleksnya dengan logik. Jadi di sini kalau dikatakan security itu kita bagi dalam layer seperti apa. Yang pertama adalah security dalam konteks fisik. Bagaimana perangkat-perangkat dari pemain digital ini aman, connectivity-nya tidak putus dan segala macamnya. Itu berlapis-lapis. Kemudian yang bersifat logik. Logik ini berlapis-lapis, mulai dari bagaimana dia tidak dibobol di port ini, ini berlapis. Nah, kita dalam penyedia infrastruktur di sini konteksnya data center. Data center ini ada sebenarnya kolokasi dan penyedia connectivity. Part daripada physical ini yang benar-benar kita sangat ketat. Menjaga agar semua proses perangkat untuk menjalankan proses komputasi dari pemain digital ini aman. Nah, logiknya kita serahkan sebagian kepada pemain digital sendiri karena kita nggak boleh masuk. Ya. Gitu. Oke, berarti tadi ada perlu koordinasi juga begitu Pak ya tadi dengan tenan-tenan yang ada di data center ini juga, dan mereka juga memiliki peran tentunya Pak ya untuk menjaga tadi keamanan dari data bersama-sama. Nah, kemudian ini mungkin juga pertanyaan terakhir Pak Bogi terkait dengan kedepannya seperti apa sih Pak bentuk ataupun juga entitas dari Telkom Data Ecosystem yang tadi juga sempat dijelaskan begitu ya, ataupun juga Nutradisi sendiri kedepannya, dan apakah ada rencana kedepannya untuk melakukan IPO ataupun juga private equity Pak? Jadi gini,
kita sampai dengan tahun ya 2 tahun ke depan itu fokus benar-benar fokus bagaimana kita dipercaya oleh pemain digital global sebagai kita proper lah untuk menjadi penyedia jasa data center dan colocation serta ekosistemnya. Itu fokus dulu. Setelah itu baru pasti apa yang disebut dengan unlock tadi. Unlock itu bisa IPO, bisa ke private equity. Nah, so far sampai dengan sekarang kita masih belum memikirkan ke sana, Mbak. Jadi kita masih memikirkan bagaimana ini pembangunan segera, kemudian segera terutilisasi, segera data sovereignty atau digital sovereignty itu terjadi. Yang dari luar negeri tidak keluar lagi tapi masuk. Kenapa? Di Asia Tenggara siapa yang penduduknya paling gede? Indonesia. Terus berapa besar traffic data yang ada di Asia Tenggara yang paling besar? Indonesia. Netizennya juga banyak. Iya, netizennya banyak. Gitu kan tiap hari netizennya komen-komen dan transaksi berapa besar? Indonesia gitu. Oke, bahkan dari transaksi juga Indonesia, Pak. Indonesia gitu. Karena demografi gitu. Jadi fokus kita itu masih ini, masih bagaimana membangun trust, kepercayaan bahwasanya mereka masuk ke Indonesia dengan global standard. Kita bisa. Dan kita punya keyakinan karena kita sudah sukses di Singapura. Dan sekarang sudah lebih dari 95% capacity sudah sold out. Jadi lebih percaya diri ya Pak ya untuk mengembangkan di dalam negeri ya Pak. Makanya kita teknik lainnya adalah kita menjadi pemain, bukan pemain dominan, pemain yang diperhitungkan di Southeast Asia. Syukur-syukur kita juga mempunyai mimpi pemain dominan di regional. Oke baik, Pak Bogi mungkin boleh satu lagi pertanyaan Pak Bogi terkait dengan tadi ya Telkom Data Ecosystem sendiri di dalamnya ini kan ada Telin begitu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa untuk Telin ini sendiri, bagaimana perannya bisa memperkuat ekosistem digital yang dibangun oleh Telkom dan juga ekosistem data begitu dan seperti apa prospek ke depannya Pak? Ya, jadi Telin ini awalnya berbisnis data center di Singapura, di Hong Kong. Saat ini semua data center masuk ke dalam TDE, Telkom Digital Data Ecosystem, masuk di TDE semua. Nah, Telin seperti apa reposisi bisnisnya? Telin akan difokuskan menjadi pemain global ya, sebagai supporting unit dari pemain-pemain CDN. Terus kemudian content provider yang untuk akses eyeball Indonesia. Eyeball itu pengguna Indonesia kan banyak. Nah, Telin menjadi penyedia itu, makanya Telin akan buka footprint yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat Telin itu ada 2 inisiasi yang sangat besar, yakni pertama footprintnya akan menjadi banyak. Kemarin kita buka Dubai, bentar lagi buka di beberapa negara. Ini adalah untuk menjaring pemain digital yang ingin akses ke dalam eyeball Indonesia yang besar. Dan di situ pula Telin itu akan berinvestasi untuk subsea cable. Yang tadi saya bilang ada di Manado dan segala macamnya itu, nanti ada inisiatif subsea cable konsorsium dengan beberapa pemain subsea lain seperti Asia Eropa, Inter Asia, kemudian Trans-Pasifik, kita bangun semua. Yang mana saat ini utilisasinya juga sudah mulai penuh gitu. Jadi kita tidak hanya data center, tapi untuk subsea kabel bawah laut, itu kita juga ingin menjadi pemain yang diperhitungkan. Oleh karena itu Telin akan direposisi ke sana. Jadi footprintnya itu nangkepin pemain digital mana yang akan akses eyeball Indonesia, akan akses pelanggan Indonesia banyak banget. Ditangkepin sama Telin, sehingga footprintnya akan nambah. Baik. Footprintnya akan nambah gitu. Terus kemudian infrastrukturnya juga nambah. Kalau awalnya hanya reseller dan segala macam, ini berinvestasi dengan berbagai macam partner. Oke, jadi diperkuat memang dari berbagai sisi ya. Berbagai sisi. Ya? Betul, baik, jadi playing field-nya itu tidak tumpang tindih lagi. Ini pokoknya kandangnya adalah kandang internasional. Ini kandangnya data center. Sudah jelas gitu, Oke, sehingga baik. bisa fokus. Baik, menarik sekali diskusi kita Pak Bogi. Terima kasih sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia. Tadi pembahasannya sangat menarik tentunya dan optimis juga ya Pak yang menyambut tadi ya perkembangan ekosistem dan juga ekonomi digital ke depannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Telkom. Sekali lagi selamat Pak dan semoga sukses selalu untuk Anda dan juga untuk Telkom. Terima kasih Pak.